Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi terkait pasar uang syariah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurhana Sesasari, Rusda, dan Muhammad Rian Aditya. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kami bahas pada materi kami. Yang pertama adalah adanya konsep dasar, yang kedua adalah prinsip syariah, yang ketiga adalah instrumen, dan yang terakhir adalah mekanisme. Pertama, kita akan memasuki bagian konsep dasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pasar uang syariah. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang syariah adalah pasar di mana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penetapan atau peminjaman dalam jangka pendek atau 1 tahun atau kurang 1 tahun, guna memobilisasi sumber dana jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien agar dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal permintaan uang untuk motif spekulasi. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept karena selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatannya, sehingga masyarakat akan semakin baik dalam hal perekonomian. Tujuan pasar uang syariah adalah memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah terdapat pada dua hal, yaitu pada mekanisme penerbitan dan sifat instrumen. Mekanisme penerbitan pada dasar konvensional, instrumen yang diterbitkan karena berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, seperti mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Adapun sifat instrumen ini merupakan pasar uang konvensional, yaitu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sedangkan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. B. Prinsip syariah dalam pasar uang. Berikut adalah dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, Surah Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kata-kata itu. Yang kedua, Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, hadis Nabi. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang B, hadis riwayat Muslim, Tirmizi, An-Nasa, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya. Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya. Yang ketiga, kaidah fikih. Pada dasarnya segala sesuatu
dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang B, segala mudarat atau bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin. Yang C, segala mudarat atau bahaya harus dihilangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Pada poin pertama ini saya akan membahas terkait instrumen yang ditawarkan pada pasar uang syariah. Nah, jadi instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah itu juga dapat berupa surat-surat berharga. Nah, contohnya di sini adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. Nah, jadi SIMA yang digunakan itu sebagai sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dan di pihak lain juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami defisit dana. Nah, jadi kira-kira seperti itu instrumen yang ditawarkan pada pasar uang syariah. Lalu di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait mekanisme operasi pasar uang syariah. Nah, yang pertama di sini diperbolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang, yang mana ini juga telah terdaftar secara legal. Selanjutnya juga diperbolehkan untuk memperdagangkan reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan yang produk ataupun operasinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, lalu di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk supaya orang tertarik menanamkan dananya pada instrumen keuangan. Nah, yang pertama itu adalah pendapatan yang baik, risiko yang rendah, mudah dicairkan, sederhana, dan juga fleksibel. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.